Oke, halo, berjumpa lagi dengan Cucan Channel dengan kategori konten matematika ya, pawang matematika. Ya, kali ini saya akan bahas tentang persiapan UTBK 2021 soal TPS. Buat teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, silahkan dicek playlistnya. Di situ ada namanya UTBK ataupun ujian mandiri nanti ya. Kalian bisa cek, kalian bisa pelajari, ada puluhan video pembahasan soal asli UTBK, TPS, Saintek, matematika maupun ujian mandiri nantinya ya. Oke, kita mulai pembahasan persiapan UTBK 2021 ya, TPS kuantitatif. Oke, untuk nomor 1. Oke, dari 4 huruf A, B, C, D ya, ada huruf A, B, C, D dan 5 angka 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun sebuah password yang terdiri dari 1 huruf dan 3 angka. Jika digit-digit password tidak boleh berulang, jadi kalau 2, 2 itu 3, 3, 4, 4, 4 itu nggak boleh, maka banyaknya password yang dapat dibentuk. Oke, kita akan buat ininya gambarannya ya. Kita akan membuat 4 digit yang terdiri dari 3 angka ya. Jadi kita akan ngambil dari disediakan 5 ya, berarti kalau ngambil itu kombinasi gitu ya, dari 5 diambil 3. Trik cepat ngitungnya ya, selain udah ada di video sebelumnya, saya kasih tahu lagi di sini. Cukup ambil 5 yang atas, ambil 3 yang bawah, bikin 3 angka. Ini penentu banyaknya angka. Jadi mundur ya, 4 sama 3, udah ada 3 angka kan. Untuk yang bawah juga sama, 2, 1, ada 3 angka di sini. Begitu ya, coret. Nah, jadinya 10. C53 itu 10. Oke, jadi ada 10 kemungkinan untuk posisi atau kombinasi dari angka ya. Nah, bagaimana dengan huruf? Huruf ini ada 4 kemungkinan ya, karena mau diambil 1 dari 1 huruf ya. Jadi di sini ada 4 kemungkinan. Nah, ini baru proses pengambilan atau kombinasi. Sekarang proses arrangement atau mengurutkan, itu namanya permutasi gitu ya. Di sini nanti ada 1 huruf dan 3 angka nantinya ya. Siapapun yang terpilih nanti akan diputer. Ya, misalkan kemungkinan pertama itu begini, misalkan A, 2, 3, 4 ya. Ini adalah udah 4 digit, 2, 3, 4. Bisa aja nanti A, 3, 2, 4 dan seterusnya. Ini namanya permutasi, yaitu perubahan tempat. Dan ini dibedakan. Nah, kalau permutasi berapa nih? Nanti kan ada 4 di sini ya. Ada 4 ini, permutasinya adalah 4 faktorial. Gitu. Jadi kalau PNN udah langsung N faktorial. Ya, jadi 4 diurutkan 4 juga. Jadi P44 adalah 4 faktorial begitu. Mengurutin 4 objek dalam 4 wadah ini. Nah, ini jawabannya berapa? 40, 4 kali 10 ya. Ini 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berarti 96, tempelin 0 ya. 960 jawabannya. Begitu teman-teman ya. Semoga bisa dimengerti. Ada kombinasi, ada permutasi di sini. Nah, bagi yang bingung permutasi kombinasi, saya udah buat video khusus perbedaannya ya di video. Cek di playlist saya. Nanti saya tempelkan di link atas ini ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Diketahui suatu operasi tertentu ya. Di sini ada P dalam kurung A bintang B bintang C bintang D sama dengan, nah ini rule-nya, A dikurangi D tambah 2B tambah C. A min D itu ternyata bilangan yang pertama ini dikurangi dengan yang terakhir, ditambahin 2 kali yang tengah ini yang B, dan ditambah dengan yang ini yang C. Berarti kalau ada permintaan ini artinya yang awalnya 3 dikurangi yang terakhir ya 4. Terus ditambah dengan 2 kali B, ditambah dengan 2 kali B nya itu min 2, ditambah dengan C yang di sini yang 1. Nah, di sini min 1, di sini min 4, di sini plus 1.
Ini habis sama ini, jadinya min 4 jawabannya. Oke, bisa jadi di sini, soalnya cukup ikuti aja perintahnya seperti apa. Cuman yang perlu diperhatikan di sini adalah urutan nanti ya. Kalau kali dulu ya, kalau ada pangkat dulu. Dan urutannya kalau sama-sama kuat dari sebelah depan dulu ya, dari sebelah sini dulu nih. Nah, dari sini baru ke belakang ya. Baik, lanjut ke nomor 3. Diketahui B1, B2, B3 suatu barisan. Ya, kita nggak tahu barisan apa. Jika B1-nya min 2, oke, dan B2-nya 1. Jadi ada B1, ada B2, ada B3. Kita masukkan dulu ya, katanya B1-nya min 2, B2-nya 1. Nah, B3 belum tahu. Dengan Bn plus 2. Oke, kita tulis dulu rule-nya di sini bahwa ada aturannya, persamaannya n plus 2 sama dengan 3Bn plus 1 dikurangi Bn. Nah, n-nya bilangan asli ya. Ingat kalau bilangan asli itu berarti dari 1 ya, dan seterusnya. Kalau caca dari 0, maka nilai dari B4 kurangi B2. Untuk B2 sudah ada ya 1. Nah, tinggal B4-nya aja kita cari dulu. Kalau ingin jadi 4, berarti kita butuh di sini n-nya 2 ya. Coba n-nya 2. Berarti ini jadi B4 ya, 2 tambah 2. Ini jadi 3B3. Nah, terus di sini min B2. Nah, cuman di sini B3 belum ada ya. Coba kita pakainya n sama dengan 1 dulu. Jadi ini B3 sama dengan 3B2 ya. Tinggal tambahin 1, ini tambahin 2. Kurangi B1. Nah, di sini dapat dulu B3-nya, cari dulu. 3B2 itu berarti 3 dikali 1 ya. Dikurangi B1 itu kurangi 2. Min jangan lupa nih. Jadi 5 ya. 3 tambah 2. Nah, berarti yang ini dapat sekarang nih, karena udah tahu B3-nya adalah 5 kali 3 nih, berarti 15. Dikurangi B2 itu berarti dikurangi dengan 1 ya, jadi 14. Begitu ya. Nah, ini jadi 14 nih, B4-nya 14. Jadi 14 dikurangi 1 adalah 13. Oke teman-teman, jadi nanti cukup ganti aja n-nya ya, sesuai yang diminta. Kalau belum bisa langsung ya coba dulu tadi turunin n-nya ya, supaya terlibat yang udah diketahuinya. Oke, kita lanjut nomor 4. Diketahui matriks A adalah min 3, 4x plus 1 min 4. Jika matriks A adalah matriks singular, maka nilai x adalah, oke, singular artinya apa? Determinannya sama dengan 0. Itu yang pertama harus hafal, harus diingat ya. Yang kedua, rule dari determinan itu sendiri. Kalikanlah membentuk diagonal. Nah, jadi min 3 ini dikalikan dengan min 4. Nah, terus dikurangi yang perkalian lawannya ke sini ya. Jadi 4 dikalikan dengan x plus 1. Nah, sama dengan 0 di sini ya. Ini 12. Ini min 4x, ini min 4. Nah, kalau kita pindahin min 4x ke kanan jadi plus. Terus 12 yang dikurangi 4 ya, jadi 8. Jadi x-nya adalah 2. Nah, yang dicari hanya nilai x-nya saja. Oke, teman-teman diingat ya, rule dari determinan dan juga istilah singular itu apa. Lanjut ke nomor 5. Diketahui matriks juga seperti tadi ini ya, A, X1, 5X plus 4. Jika matriks A adalah matriks singular lagi, baguslah, nggak apa diulang lah, biar inget ya, makin inget. Maka jumlah semua, tapi endingnya jumlah semua nilai X ya, beda. Kalau tadi kan hanya X-nya aja. Ada skill tambahan nih. Jadi yang pertama harus tahu bahwa singular artinya determinannya sama dengan 0. Yang kedua harus hafal aturan determinan, kalikan menyilang ke diagonal kanan bawah ya. Nah, dikurangi yang ke kiri bawah. Berarti 1 dikali 5 sama dengan 0. Nah, di sini dapat ya x kuadrat tambah 4x min 5.
Itu. Nah, yang terakhir, maka jumlah semua nilai X. Berarti boleh kalian faktorkan, tapi praktisnya kalian hafal aja nih. Jumlah itu rumusnya apa? Jumlah akarnya itu min B per A ya. Diingat lagi, ini kelas 10 atau kelas 9 fungsi kuadrat ya. Min B per A. Nah, B-nya apa nih? Di sini 4, min 4 per A-nya di sini ya, 1. Jadi min 4 jawabannya. Oke, semoga nambah hafalannya lagi ya. Semoga bisa dimengerti. Lanjut ke nomor 6. Diketahui matriks P jika determinan. Kalau ini kan langsung dibilangin ya, determinan P nya 0, katanya nggak pakai istilah singular. Maka nilai 3x min 1. Oke, biar makin lancar. Determinannya berarti sini saya setting dulu seperti ini ya. Kalikan ke kanan bawah. Jadi 2x kali 3 adalah 6x. Kalikan ke sini, dikurangi ya, jangan lupa 12 sama dengan 0. Jadi kalau dipindahin min 12 nya jadi plus 12 ya. Kalau dibagi 2 jadinya 3x sama dengan 6. Nah, kalau 3x min 1 berarti ya 6 dikurangi 1 ya. Jadi jawabannya 5. Oke teman-teman, makin lancar ya. Lanjut ke nomor 7. Diketahui matriks A jika determinan A nya 11. Oke, sekarang nilai determinannya adalah 11. Tetap ya rule-nya sama kayak tadi, kali menyilang kanan bawah. Berarti 3 min 2x ya dikali dengan 5 dikurangi. Hati-hati ada min 2 nih ya. Atau biar nggak terkecoh dikurangi 3 dulu yang plus. Nah, baru dikali min 2. Boleh ya. Oh, maaf, ini 11. Nah, di sini kalikan 5 kali 3 15, 5 kali min 2x min 10x plus 6. Terus 15 tambah 6 21 dikurangi 11 sama dengan 10x ya. Yang ini berarti berapa? 10 sama dengan 10x. Berarti x-nya adalah 1 ya, teman-teman. Nah, begitu. Ditanyakan nilai x-nya saja. Oke, lumayan banyak berarti ya soal tipe determinan ini. Ke nomor 8, perbandingan kecepatan A dan kecepatan B itu berarti kalau satu di sini kecepatan A dibandingkan dengan kecepatan B adalah 4/7. Jika A dapat mengetik 280 huruf dalam 6 menit. Nah, ini speednya ya, kecepatan dia itu bisa kita tulis adalah banyaknya huruf dibagi dengan waktu. Nah, gitu. Kalau kecepatan biasa di fisika kan jarak bagi waktu. Kalau ini kayak ini namanya rate ya, jumlah tertentu per satuan waktu. Nah, kalau yang ini 9800 per, nah waktu yang B berapa ya, begitu. Oke, biar nggak terlalu rumit kelihatannya ini dibuat dalam satu pecahan aja. Jadi 280 per 6 jatuhin aja. Yang ini diputer ya. Nah, begitu ya. Kalau ada teman-teman menghadapi soal seperti ini, perhitungan ini, yang ini jatuhin aja 6-nya, yang ini diputer, WB-nya di atas ya. Nah, kalau kita coret-coret bisa nih ya, 4 bisa dicoret 1. Ini coretnya berapa ya? 7 ya. Nah, gitu. Sekarang kali silang nih, 7 WB dikali 7 ya. Jadi 49 WB sama dengan 6 dikali 9800 ya. Nah, di sini bisa kita coret nih 49 dengan 98 itu 2 gitu. Jadi WB-nya itu 6 dikali 200 ya. 6 dikali 200 ya. Coret nolnya dulu di sini ya. Nah, jadi ini juga habis ya. 6 kali 20. Maaf tadi ya, nolnya belum dicoret, jadi 120 menit nih. Berarti kan 2 jam ya, 120 menit itu. Jadi ingat di sini tulis aja perbandingannya. Terus kecepatan itu kan speed itu adalah rate ya. Itu jumlah tertentu persatuan waktu. Tulis nanti kalau dibagi dengan pecahan dibalik aja jadi perkalian di sininya. Teliti ya teman-teman. Lanjut ke nomor 9. Diketahui fx kuadrat 3x kuadrat min 5 dan gx x plus 1, maka nilai GOF2 ya. Ini teman-teman udah nggak asing lagi, artinya kan F2. Nah, kita kan nggak punya fx gitu, gimana nih F2? Ingat kalau ada rule seperti ini ya, dalamnya itu sama dengan yang di luar.
bisa kalian ganti menjadi huruf apapun. Nah, gitu. Jadi di sini kan M-nya sama dengan X kuadrat. Boleh nggak dirubah jadi X? Boleh. Jadi apapun hurufnya ya. Jadi kalau di sininya udah sama nih, mau pangkat 3, mau pangkat 4 ya, mau akar. Kalau udah konsisten sama, boleh diganti dengan satu huruf. Yang enggak harus pangkatan, pangkat 1 aja nggak apa-apa ya. Jadi F2 ini dapatnya berarti berapa nih? Nah, fx-nya kan 3x min 5 ya. Kalau F2 berarti 3 dikali 2 dikurangi 5, 6 dikurangi 5 berarti nah ini bisa diganti dengan 1. Kalau G1 gimana nih ya? Kalau G1 berarti lihat di sini nih, dia rule-nya ada X plus 1 gitu. Berarti X-nya kan di sini 1 plus 1. Nah, jadi 2 teman-teman ya. Ingat di sini pokoknya kalau di sini konsisten, langsung aja ganti. Nah, gitu ya. Lanjut ke nomor 10. Jika fx kuadrat tambah 2fx sama 1, jika fx-nya ada rule fx-nya, maka nilai jumlah akar-akarnya. Nah, karena di sini fx udah ada, sekarang patuhi aja rule-nya ya. Domainnya, kita lihat domainnya. Kalau ini domainnya kan x kuadrat, nanti tinggal dikali 3 aja. Jadi 3x kuadrat ditambah 5, begitu kan rule-nya. Terus 2fx berarti 2, fx-nya ganti aja dengan 3x plus 5. Nah, di sini kita sederhanakan ya, hati-hati teliti. 3x kuadrat ditambah ini ke sini 6x. Nah, ditambah 5. 2 kali 5 10. Nah, dikurangi 1 ya, jangan lupa. Baik, di sini ada 3x kuadrat plus 6x. Berapa ini? 14 ya. Nah, karena ditanyakan jumlah akar-akarnya, berarti rumusnya apa tadi? Min B per A. Nah, min B berarti min 6 per A-nya 3 ya. Min 2 teman-teman. Pokoknya ini lakuin aja aljabarnya, mainkan, tapi ingat teliti ya. Lanjut ke nomor 11. Diketahui bangun datar sebagai berikut. Yang mempunyai satu simetri lipat dan satu sumbu simetri adalah segitiga sama kaki. Kita gambar coba ya. Betul ya, dia 1. Nah, jadi 1 betul nih ya. Berarti yang ini kan pasti salah nih. Ini juga salah nih. Ini. Oke. Terus jajar genjang itu dia tidak punya ya. Dia tidak punya. Tidak punya dia. Berarti nomor 2 itu salah ya. Berarti yang ini salah. Ya, ini juga salah. Jadi jawabannya pasti yang nggak ada 2, cuman 1 sama 3. Trapesium sama kaki betul itu ya. Nggak perlu dicek juga ya, karena dari opsi juga udah kelihatan. Biar hemat waktu. Lanjut ke nomor 12. Dalam sebuah komunitas yang beranggotakan 800 orang, ternyata 400 orang suka membaca, 620 menulis. Jika X adalah jumlah maksimal orang yang suka keduanya. Oke, berarti irisannya itu ada yang maksimal, ada yang minimal. Maka jumlah maksimal dan minimal ya, X plus Y. Ya, kalau kita buat diagram Venn-nya ya. Diagram Venn-nya dengan jumlah totalnya 800. Nah, di sini kalau ingin yang maksimal irisannya, kita coba yang terkecil itu ada di dalam yang terbesar, ya gitu. Di sini yang terbesar kan menulis ya. Jadi ini menulis di luar, ya. Terus menulis di luar. Terus apa namanya ini? Membaca ya, membaca di dalam. Nah, karena lebih dikit. Jadi ini ada 400. Bagian dari yang membaca. Bagian dari yang menulis. Nah, menulis kan 620, berarti totalnya harusnya tinggal berapa kurangnya? 220 ya. Dapat dari mana ini? Dari 620 dikurangi dengan 400 gitu. Jadi yang kalau membaca doang ada 400. Kalau plus menulis 620, berarti di luar ini kan 220. Nah, ini irisannya nih ya. Ini udah maksimal. Maksimal tuh berarti X-nya ya. X-nya 400. Nah, kalau minimal gimana? Dia nggak ada di dalam yang terbesar gitu. Jadi kalau minimal
Ini kan 800 ya. Ya nggak perlu dicari yang di luarnya ya. Ini pasti di luarnya ada tapi nggak perlu kan kita nanya yang irisan ya. Nah sekarang kalau ingin minimal berarti begini bentuknya. Ini baca, ini nulis ya. Bacanya itu oke. Intinya targetnya ini. Nah begitu. Nah kalau seperti ini, dan ini anggapnya di luar nggak ada. Kalau di luar ada jadi nggak bisa dikerjakan karena variabelnya ada dua, yang di luar kita nggak tahu, yang irisan juga kita nggak tahu gitu. Jadi anggapannya ini nggak ada yang di luar, sehingga cukup diselisihin aja. Yang terbesar itu kan 620 ditambah dengan 400, jumlahin aja, nanti dikurangi dengan harusnya 800. Nah selisihnya itu yang di tengah ini ya. Jadi ini ada berapa jumlahnya ya, 400 tambah 620 berarti 0, 2, 10 ya. Nah dikurangi 800. Nah gitu. Jadi berapa ini, 220 ya, 220. Oke, nah sekarang ini adalah Y minimal. Nah kalau jumlah minimal maksimal berarti 220 ditambah dengan 400 ya, 620 begitu. Pokoknya maksimal minimal ingat cuma dua kondisi ini aja ya, perpotongan ataupun dia ada di dalamnya ya. Oke, lanjut ke nomor 13. Titik-titik di bawah ini yang melalui persamaan garis yang melalui 2,4 dan tak lurus dengan ini. Berarti kita ingat rule-nya Y sama dengan maaf. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Titik-titik di bawah ini yang melalui persamaan garis melalui titik 2,4 dan tegak lurus. Oke. Jadi kita akan mencari persamaan garis ya, ingat Y mx plus C. Nah, ini rule-nya ya. Nah, di mana M-nya itu adalah tegak lurus dengan ini. Kalau ini M-nya adalah min setengah ya. Maka kalau yang tegak lurus cukup dibalik di 2/1. Yang tadinya min dikali min jadi plus. Jadi ini 2 ya. 2. Nah, terus X-nya itu harus melalui 2,4. Berarti ini 2, Y-nya 4 ditambah dengan C. Dari sini ketahuan C-nya adalah 4 dikurangi 4 ya, sama dengan 0. Oke, berarti ini jadi Y sama dengan, ingat tadi 2 ya, 2X plus 0. Udah. Nah, cukup lihat di titik di sini yang berhubungan 2 kali lipatnya. Apakah 4 2 kali 1? Salah ya. Ini juga salah, ini juga salah. Berarti ini doang nih. 2 itu 2 kali 1 ya, 2 kali lipatnya. Jadi kalau X-nya 1 ya, maka Y-nya adalah sama dengan 2 kan. Jadi 1,2. Oke, hanya 4 yang benar. Gitu ya. Ingat rumus ini. Nah, kalau tegak lurus ingat ya, dibalik dikali min. Kalau sejajar sama nanti M-nya. Oke. Lanjut ke nomor 14. Diketahui satu barisan dengan A1, oke, mirip yang tadi ya. A1 dengan A2 ada. Nah, A3 sama A2. A2 sudah ada 7 ya. Jadi target kita adalah tinggal A3. Untuk nyari A3 ini cukup kita ganti dengan N-nya 1 aja ya. Jadi kalau A N plus 1 sama dengan A N plus 2 dikurangi 3 AN. Kalau kita pakai N-nya 1, kenapa pakai 1? Karena nanti ada A3 di sini nih. Kalau ini kan A-nya 2, N plus 1. Nah, kalau N plus 2 berarti A-nya 3 min 3A1 ya. A2-nya udah ada 7. A3, A1-nya udah ada 5 ya, 3 kali 5. Jadinya 7 ditambah 15 sama dengan A3. Berarti 22. Nah, 22 ini simpan di sini. Itulah A3 ya. Jadi 29 jumlahnya. Oke, teman-teman ya. Bisa ya. Lanjut ke nomor 15 ya, nomor terakhir. Jika f kuadrat x, jadi fx dikuadratkan kan ya, sama dengan 2fx tambah 5 memiliki akar-akar x1 dan x2. Dengan fx sudah ada rule-nya, maka jumlah akar-akar. Oke. Ingat min b per a ya rumusnya ya. Jumlah akar-akar itu adalah min b per a. Nah, sekarang kita ikutin rule ininya aja.
Pertama fx-nya dikuadratkan, berarti 1 min 2x ya, karena fx itu kan 1 min 2x dikuadratkan. Sama dengan dikali 2 fx-nya, 1 min 2x-nya dikali 2. Ditambah dengan 5. Ini 1 kuadrat 1, 2 dikali 1 2, dikali min 2x min 4x, ditambah dengan min 2x dikuadratkan adalah 4x kuadrat. Sama dengan 2 min 4x ditambah 5. Oke, ini habis ya, sama. Berarti tinggal 4x kuadrat 1 dikurangi 5 ya, min 4. Nah, di sini ingat rumusnya min B per A. Berarti x1 tambah x2 adalah min B per A. Karena B-nya di sini nggak ada ya, 0, berarti min 0 per 4 ya. Jadi sama dengan 0 teman-teman ya. Oke. Nah, begitulah 15 soal teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa berlatih dari sekarang. H-min berapa nih? 4 bulan ya. Januari, Februari, Maret, April gitu ya. Nanti channel ini saya akan bahas terus ya, mulai dari paket 1 ini sampai mendekati ke UNBK. Semoga bisa menemani teman-teman ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari mulai tahun 2019 saya membuat pembahasan ini dan alhamdulillah testimoni di komentar-komentar. Bisa cek teman-teman ya. Puas dengan video-video yang saya buat. Ya, semoga membantu meraih cita-cita teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di video pembahasan berikutnya.